Ya, lalu bagaimana dengan perkembangan terbaru penyelidikan pembunuhan warga negara Indonesia di Australia? Kita akan bergabung dengan Ahmad Khairul Umam, mahasiswa Indonesia di Australia. Ya, bagaimana, Mas Ahmad, terkait penyelidikan terakhir di sana? Apakah sudah ada informasi yang terbaru yang bisa diinformasikan kepada kami semua? Iya, terima kasih sebelumnya, Mas. Sampai detik ini, kepolisian dari Queensland atau Queensland Police Station berkesimpulan bahwa motif dari pembunuhan ini lebih diarahkan motifnya pada konteks domestic violence. Proses investigasi yang terjadi selama ini kemudian menyimpulkan bahwa memang tidak ada beberapa indikasi yang kemudian mengarah pada konteks obat-obatan ataupun narkoba. Oleh karena itu, fokus dari awal sampai sekarang lebih mengarah pada domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu kemudian juga diperkuat oleh beberapa indikasi dan kesaksian dari beberapa pihak. Salah satunya adalah yang di-cover oleh beberapa media, terutama Courier Mail yang ada di Queensland, yaitu salah seorang mantan atasan dari korban, yaitu bernama Ivan Neil dari Melbourne, yang bersangkutan mengatakan bahwa memang relasi keduanya memang cenderung menunjukkan adanya aspek kekerasan. Dan hal itu akan tetapi kemudian ada satu hal yang agak berbeda ketika kemudian pada fase awal pihak kepolisian Queensland tidak menemukan satupun catatan kriminal dari pelaku. Pada saat yang sama, setelah investigasi lebih mendalam dengan pihak keluarga, juga sama sekali tidak ditemukan adanya indikasi kelainan psikologis, problem psikologis terkait dengan pelaku. Oleh karena itu, sampai fase ini, motif KDRT, motif domestic violence lebih utama. Dan ada banyak hal kejanggalan dari dua hal yang tadi, bahan-bahan yang lain, saya kira banyak pihak menyaksikan bahwa sang pelaku, yaitu Marcus Pauke, yang bersangkutan justru seringkali menunjukkan kepada publik bagaimana karakter dan identitasnya yang cenderung pendiam, tertutup, dan pada saat yang sama yang bersangkutan juga seringkali justru bersikap positif terhadap konteksnya menolak atau tidak setuju dengan proses atau kejadian yang terkait dengan domestic violence atau apapun terhadap animal maupun terhadap perempuan. Jadi ada beberapa fakta-fakta yang kemudian agak berbeda, akan tetapi pihak kepolisian Queensland sampai sekarang masih menetapkan isu atau motif atau faktor domestic violence sebagai motif utama. Ya, Mas Umam, yang menjadi kabar terhangat baik di Indonesia maupun kabarnya di Australia masalah masing-masing profesi. Ini apakah sudah ada penjelasan dari kepolisian ataupun informasi yang beredar di sana? Apa sih profesi baik pelaku maupun korban sendiri? Iya, kalau mengenai profesi sebenarnya ada beberapa perspektif yang berbeda. Ada konteksnya yang tadi disebutkan dalam pemberitaan sebelumnya adalah sebagai chef, ada juga yang kemudian sebagai prostitut dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam konteks pemberitaan media di sini ada beberapa hal yang kemudian media cukup memberikan penjelasan yang cukup detail, dan itu di headline beberapa koran itu sangat dibuka lebar, yaitu misal sebagai prostitut. Beberapa kejadian beberapa media menggunakan kata itu, kemudian beberapa media yang lain juga menggunakan istilah shemale untuk mengidentifikasi identitas korban. Akan tetapi pada saat yang sama respon dari masyarakat di Brisbane dan di Queensland cukup kritis, bahwa kemudian beberapa pihak terutama yang concern dengan isu human rights mengkritik penggunaan terminologi itu dalam beberapa media terkait. Misalnya Courier Mail beberapa waktu lalu menggunakan terminologi shemale untuk mengidentifikasi korban, yaitu Mayang Prasetyo. Pada saat yang sama kemudian kritik begitu besar dari masyarakat bahwa itu berpotensi melukai hati keluarga korban dan lain sebagainya. Oleh karena itu kemudian pada fase ini pemberitaan di sini saya kira sudah cukup mulai cukup proporsional, jadi lebih mengarahkan pada konteks bagaimana kasus itu terjadi, pembunuhan itu.
Jadi kontroversi mengenai profesi, mengenai identitas yang bersangkutan, saya kira itu menjadi bagian dari warna yang kontroversial mungkin bagi masyarakat, bagian di kita maupun di Indonesia.